Selamat pagi, perkenalkan nama saya Erlinda Vicky Arianti dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur kimia atau kimia unsur. Yang pertama itu ada definisi unsur kimia. Unsur kimia adalah suatu spesies atom yang memiliki jumlah proton yang sama dalam inti atomnya. Nah, yaitu nomor atom atau Z yang sama. Sebanyak 118 unsur telah diidentifikasikan yang dimana 94 diantaranya itu terjadi secara alami di bumi, sedangkan 24 sisanya itu merupakan unsur sintetis. Terdapat 80 unsur yang memiliki sekurang-kurangnya satu isotop stabil dan 38 unsur yang merupakan radionuklida yang seiring berjalannya waktu meluruh menjadi unsur lain. Besi adalah unsur penyusun bumi yang paling melimpah berdasarkan masanya, sedangkan oksigen itu adalah yang paling melimpah di kerak bumi. Sifat-sifat unsur kimia. Beberapa kategori dapat diterapkan secara luas terhadap unsur, termasuk memperhatikan sifat fisik dan kimia mereka secara umum. Keadaan materi dalam kondisi yang banyak dijumpai, titik lebur dan didihnya, masa jenis struktur, kristal sebagai padatan, dan asal-usulnya. Yang pertama ada gas mulia. Unsur-unsur golongan 8A yang terdiri dari helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon disebut gas mulia. Nah, disebut demikian karena pada suhu ruangan wujud gasnya dan sifatnya itu sangat stabil. Oleh karena sifatnya yang stabil, di alam gas mulia ditemukan dalam bentuk monoatomik atau atom tunggal. Nah, unsur-unsur gas mulia ini memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Semua unsur gas mulia kecuali radon dapat ditemukan di udara pada atmosfer. Yang kedua ada halogen. Halogen adalah unsur-unsur golongan 7A yang terdiri dari fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Nama halogen berasal dari bahasa Yunani yang artinya pembentuk garam, karena unsur-unsur halogen dapat bereaksi dengan unsur-unsur logam membentuk senyawa-senyawa garam. Halogen merupakan kelompok unsur non-logam yang paling reaktif. Yang ketiga, logam alkali. Logam alkali adalah unsur-unsur golongan 1A kecuali hidrogen, antara lain litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Disebut alkali karena dapat bereaksi dengan air membentuk senyawa hidroksida yang bersifat alkali atau basa. Logam alkali merupakan golongan logam yang paling reaktif sehingga selalu ditemukan di alam dalam bentuk senyawanya. Senyawa-senyawa logam alkali umumnya bersifat mudah larut dalam air. Logam-logam alkali bersifat lunak, ringan, dan mempunyai titik leleh dan titik didih yang relatif rendah. Yang keempat ada logam alkali tanah. Logam alkali tanah adalah unsur-unsur golongan 2A yang terdiri dari berelium, magnesium, kalsium, strontium, dan barium, dan radium. Logam alkali tanah juga dapat bereaksi dengan air membentuk basa, tetapi lebih lemah dari logam alkali. Nah, logam alkali tanah ini juga tergolong dalam logam reaktif, namun kereaktifannya itu kurang jika dibanding dengan logam alkali seperiodenya. Nah, selain itu juga senyawa dari logam alkali tanah ini umumnya sukar larut dalam air dan banyak ditemukan di bawah tanah atau dalam bebatuan di kerak bumi. Selanjutnya yang kelima itu ada unsur-unsur periode ketiga. Unsur-unsur periode ketiga ini terdiri dari logam, yaitu natrium, magnesium, dan aluminium, metaloid atau silikon, dan non-logam atau fosforus, sulfur, klorin, dan argon. Nah, kecenderungan sifat unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan yaitu jari-jari atom berkurang, energi ionisasinya cenderung bertambah, serta sifat asam bertambah dan sifat basahnya berkurang. Yang terakhir ada unsur-unsur transisi periode keempat. Unsur-unsur transisi periode keempat ini terdiri dari skandium, titanium, vanadium, kromium, nikel, tembaga, mangan, dan besi. Nah, semua unsur tersebut merupakan unsur logam yang bersifat reduktor
dengan titik leleh atau titik didih yang umumnya relatif tinggi. Selain itu, unsur-unsur transisi umumnya memiliki beberapa bilangan oksidasi dan dapat membentuk ion kompleks dan senyawa kompleks. Nah, pada umumnya juga unsur-unsur transisi periode keempat ini di alam terdapat dalam bentuk senyawanya, kecuali tembaga yang terdapat dalam bentuk unsur bebas maupun senyawanya.